Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini aku akan membahas salah satu jurnal lagi yang kuanggap menarik, yaitu terkait dengan sistem pernapasan pada penyakit tuberkulosis. Nah, ini jurnalnya terang. Teman-teman bisa cek juga di sini judulnya efek dari suplementasi vitamin D pada resolusi demam dan juga batuk di anak dengan pulmonary tuberculosis atau TBC paru-paru. Ini merupakan salah satu studi atau penelitian RCT atau random random control trial dengan menggunakan double blind yang dilakukan di Indonesia. Nah, di sini dipublikasi pada tahun 2022 dengan pengarangnya atau penulisnya yaitu Tamara dan kawan-kawan, Departemen Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, dan penelitian ini dilakukan di Kalimantan, di Bestada Serukam Hospital. Nah, abstraknya terlampir, mungkin kita langsung saja ke pendahuluan. Oke, teman-teman. Nah, pendahuluan di sini menyangkut latar belakang dari penelitian ini dilakukan. Oke, TBC. TBC di Indonesia itu menempati posisi kedua tertinggi sekarang itu di dunia pada tahun 2019 sebanyak sekitar 845.000 kasus gitu. Sedangkan pada anak-anak yaitu usia kurang dari 15 tahun dari 100%, 12%-nya atau 1,2 juta terkena TBC di dunia. Itu terbatasnya penelitian mengenai hubungan vitamin D dan TB di anak di Indonesia sehingga peneliti tertarik atau peneliti ini Tamara ini tertarik untuk mengambil penelitian ini. Karena kenapa? Karena efek terkait dengan suplementasi vitamin D di penelitian-penelitian sebelumnya itu ada yang efeknya positif maupun negatif. Nah, Tamara melakukan penelitian di Indonesia yang terkait dengan suplementasi vitamin D ini. Apakah memang ada perbaikan klinis secara simptomatis maupun terjadi improving dari nutritional status dari pasien TBC anak gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia menerapkan sistem scoring untuk TBC. Nah, mulai dari gejalanya, pemeriksaan klinis, dan juga pemeriksaan sputum maupun toraks gitu. Nah, penelitian ini untuk mencari hubungan apakah pemberian suplemen vitamin D itu adakah perbaikan secara klinis dari gejala TBC paru. Nah, metode penelitian yang dilakukan oleh Tamara ini, penelitian ini merupakan salah satu penelitian RCT atau Random Control Trial, yang mana kalau kita lihat di evidence base itu kan menempati posisi kedua tertinggi setelah meta-analisis ya. Kalau meta-analisis, proses kayak RCT cuman dilakukan di lebih multi center sehingga penelitian itu dapat diaplikasikan. Nah, kalau RCT itu kalau pada penelitian ini itu masih dilakukan di salah satu tempat yaitu di Kalimantan Barat, yaitu di Rumah Sakit Bethesda Serukam, yang mana penelitian ini RCT pada penelitian ini atau random control trial ini menggunakan double blind atau ada masking di sini. Jadi peneliti tidak tahu dan juga subjek juga tidak tahu mengenai intervensi apa yang diberikan atau obat jenis apa yang diberikan di masing-masing kelompok. Jadi nanti penelitian ini membandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok kasus yang diberikan intervensi. Nah, pastinya intervensi yang diberikan berdasarkan judul penelitian tadi yaitu membandingkan vitamin D yang diberikan pada pasien TB paru pada anak yang diberikan OAT gitu. Yang satu OAT tapi tidak diberikan vitamin D gitu. Jadi dibandingkan. Nah, penelitian ini dilakukan kurang lebih ya hampir beberapa bulan saja ya, 6 bulan ya, Desember 2020 sampai Mei 2021. Nah, sampel penelitian ini pasien anak datang ke dan juga orang tua datang ke rumah sakit sebagai suspek TB yang merupakan salah satu rujukan dari puskesmas di daerah tersebut gitu.
dengan penarikan sampel menggunakan konsekutif dengan jumlah sampel minum yang telah dihitung yaitu 84 sampel berdasarkan dropoutnya dan lain sebagainya. Memperhatikan dropoutnya tidak boleh lebih dari 20% itu. Dan mendapatkan persetujuan tertulis. Nah, kriteria inklusi dari penelitian ini yaitu usia anak yang dilakukan penelitian ini yaitu 6 tahun sampai 18 tahun dengan kriteria memang suspek TB paru dan defisiensi vitamin D gitu. Nanti di sini akan dilakukan bisa mensuspek TB paru dengan menggunakan scoring dari Ikatan Dokter Indonesia yaitu demam, batuk, pilek hasil lab mulai dari mungkin pemeriksaan tuberkulin, wanagram, dan hasil radiologi. Nanti scoringnya dari 0 sampai 3 untuk tiap-tiap variabel. Nah, apabila memang lebih dari 6, itu dikatakan dari skor maksimalnya 14, itu sudah masuk ke dalam suspek TB gitu. Diagnosis TB gitu. Nah, kriteria eksklusi, jadi penelitian ini tidak mencakup seperti anak-anak dengan kelainan hati, dengan kelainan ginjal, imunokompromis, atau penurunan sistem imun seperti HIV gitu, dan sudah sebelumnya menerima vitamin D untuk menghindari bias gitu ya. Oke, perlakuan pada sampel penelitian. Jadi semua objek tadi, kurang lebih 84 tadi, itu diambil sampel darahnya dan diukur serum atau level dari 25 hidroksi vitamin D itu tadi menggunakan metode ELISA. Esai menggunakan metode ELISA yang mana kurang dari 20 nanogram per mililiter dikatakan kurang atau defisiensi, kalau 20 sampai 30 dikatakan insufisiensi, dan lebih dari 30 kadar atau serum vitamin D disebut sebagai normal gitu ya, lebih dari 30. Nah, pencatatan datanya pasti berdasarkan variabel yang akan diteliti dan juga informasi-informasi yang mencakup dalam penelitian ini. Usia, jenis kelamin yang menjadi baseline dari penelitian ini. Nah, penelitian ini dilakukan secara acak dan double blind yang udah aku bilang tadi. Ada masking di sini, yang mana pada kelompok kontrol tidak menerima vitamin D dan yang kelompok kasus itu menerima vitamin D sebanyak 1.000 international unit dengan perbandingan 1:1. Jadi 48 intervensi, 48 kontrol gitu. Dan setelah itu dirandomisasi gitu. Semua objek pastinya mendapatkan OAT. Jadi suspek TB baru dari puskesmas baru nanti akan dirujuk di rumah sakit penelitian itu sendiri di Kalimantan Barat itu baru dari 84 kurang lebih dari 84 sampel ya. Berarti ini 42 maaf. Eh, 84 sampel tadi itu akan dibagi menjadi kedua kelompok, intervensi dan juga kelompok kontrol gitu. Baru semuanya sama-sama mendapatkan obat KDT berupa obat anti tuberkulosis yang diberikan selama 6 bulan, yang satu tapi dikasih suplemen gitu, suplemen vitamin D 1.000 unit, yang satu tidak, normal biasa seperti wetland atau pedoman TB gitu. Nah, pemantauan akan dilakukan dengan cara setelah pasien datang diberikan obat, baru nanti di orang tua akan dilakukan edukasi atau KIE mengenai penelitian ini. Nanti orang tua akan diberikan suatu daftar checklist yang mana akan memudahkan peneliti untuk mengevaluasi kondisi gejala uh, aki- uh, gejo- kondisi gejala akibat intervensi yang telah diberikan gitu. Jadi akan diberikan checklist nanti apabila orang tua batuknya uh, seberapa sering dan lain sebagainya itu akan diberikan checklist dan nanti akan dikumpulkan dan sebelumnya pemeriksaan penunjang seperti berat badan, tinggi badan, IMT, gizi dievaluasi tiap bulannya. Nah, baru nanti jadi dilakukan cek sebelum dilakukan penelitian 84 pasien atau sampel tadi akan dicek serum 25 hidroksivitamin D-nya, baru setelah 6 bulan akan dicek ulang gitu. Bagaimana serumnya terjadi kenaikan atau tidak itu. Nah, uji statistik yang digunakan untuk variabel kategori menggunakan uji C-square, untuk yang variabel kontinu apabila untuk mengetahui ujinya yaitu uji Whitney U apabila ada juga uh, data terdistribusi tidak normal juga. Nah,
Di sini apabila P kurang dari 0,05 bahwa dianggap memang ada hubungan yang secara signifikan secara statistik gitu menggunakan Stata 16 ya untuk analisisnya. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, setelah dilakukan perlakuan menjadi pada sampel ini dari 110 yang datang, pasien yang datang dengan kriteria eksklusi seperti ada malnutrisi yang severe, vitamin D defisiensi sebelumnya, HIV infection yang mana itu adalah imunocompromised dan juga yang memang nggak mau gitu dari 101 pasien ini dieksklusi sebanyak 17 berdasarkan kriteria retriksi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Nah, setelah itu didapatkan 84 yang memenuhi kriteria retriksi. Dari 84 ini seharusnya dilakukan randomisasi atau pengacakan yang mana misal dari 1 sampai 48 itu akan dikelompokkan di kelompok intervention dan yang satu kelompok kontrol kayak gitu. Yang satu placebo yang mana itu kan yang kelompok yang kontrol dan yang satu yang intervention itu tadi. Nah, 42 nanti ini akan eh, apa itu namanya 42 ini yang akan dipantau terus. Nah, ternyata ternyata di sini ada drop out juga gitu. Ada to follow up sebanyak 1 orang pada kelompok placebo dan tidak eh, tidak continue untuk melakukan intervensi juga atau anti karena terjadi terjadi anti tuberculosis drug induced hepatotoxicity atau terjadi kerusakan di heparnya karena obat OAT murni OAT-nya pada kelompok placebo ini gitu. Jadi dari 2 orang ini yang sampai memenuhi kriteria sampai selesai penelitian yaitu 40 orang untuk kelompok yang placebo atau yang tidak diberikan vitamin D. Nah, sedangkan yang kelompok kasus di sini diberikan apa yang tidak mengikuti discontinue intervention karena berbagai sebab itu 2 orang juga gitu. Sehingga yang dianalisis terakhir 40. Namun di sini penelitian ini menggunakan jenis penelitian untuk menganalisis datanya yaitu pragmatik gitu ya. Jadi menggunakan intervention initial to treat. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu diberikan dilakukan penelitian. Jadi bias-bias apa yang drop out itu tetap dimasukkan dalam penelitian ini gitu. Jadi tetap totalnya ada 42 pasien dan 42 gitu. Studi pragmatik. Nah, hasilnya di sini baseline atau data dasarnya dari 42 tadi kelompok placebo atau kelompok kontrol dan 42 kelompok intervention atau yang diberikan vitamin D tadi. Nah, kalau kita lihat di sini uh, di sini datanya memang antara 2 kelompok dari pembagian jenis kelamin. Kita lihat di sini memang kurang lebih sama gitu. Yang ditandakan dengan p-value-nya lebih dari 0,05. Berarti menandakan antara 2 kelompok placebo dan intervention itu sama, memiliki kriteria dan jadi nggak ada yang satu banyak yang cewek, yang satu banyak yang cowok gitu nggak. Yang satu usianya kurang lebih segini itu sama, intinya sama. Memiliki p-value 0,8451 untuk yang umur. Jadi kriteria baseline ini masuk dalam penelitian gitu ya antara 2 kelompok. Nah, selanjutnya untuk profilnya sendiri, profil dari masing-masing kelompok kan tadi kan dilakukan evaluasi pada awal dulu, dilakukan foto ronsen juga. Nah, ternyata di sini pada kelompok yang placebo itu lebih banyak dari 42 pasien yang diteliti, 41-nya terjadi pembesaran kelenjar getah bening di perihilar gitu. Perihilar limfadenopati gitu. Sedangkan yang kelompok yang diberikan vitamin D itu lebih kurang gitu 39. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan sputum
sputum sputum basil apa pemeriksaan BTA gitu ya. Nah, ternyata yang negatif apa itu namanya negatif di placebo itu 40 sama. Di intervensi juga 40, sedangkan yang positif itu 2. Dan di sini mungkin nanti akan dibahas di pembahasan kenapa kok negatif gitu, sedangkan apa eh, apa itu namanya? Sedangkan kan seharusnya TBC ya harus ditemukan salah satunya adalah bukti secara bakteriologis ditemukannya bakteri tahan asam dalam sputumnya gitu ya. Nanti akan dibahas di pembahasan. Nah, selanjutnya di sini untuk pemeriksaan PCR, molekuler test, dan juga apa molekuler test yang apakah ada suatu rifampicin atau multidrug apa itu namanya suatu resistensi gitu ya. Ternyata di sini tidak terdeteksi 40 juga, dan untuk tuberkulin tesnya lebih dari 10 mm 42. Jadi juga untuk di skor IDAI juga tinggi ya gitu. Nanti tuberculosis PKIS kategori di sini yang yang apa children 26, sedangkan untuk yang golongan placebo yang intervensi 32. Nah, hasilnya dalam penelitian ini seperti ini. Nah, pada kelompok yang placebo di sini uh, clinical outcome dari 84 pasien di dua kelompok, kita lihat untuk durasi fever atau durasi durasi penderita mengalami demam dalam hitungan minggu. Di sini memiliki durasi dengan nilai median 3 gitu ya, 3 minggu pada kelompok placebo. Sedangkan yang dikasih vitamin D ternyata lebih rendah, 2 dengan nilai mediannya 2 gitu ya. Dengan nilai minimum 1 sampai paling tinggi itu 3. Dengan p-value juga berhubungan secara signifikan dan bermakna secara statistik gitu ya. Jadi di sini bermakna secara hubungan statistik antara durasi demam dengan pemberian vitamin D gitu. Terus durasi batuk. Durasi batuk juga menunjukkan p-value 0 kurang dari 0,00001, yang di sini dalam dengan median 2, nilai median 2 minggu pada vitamin D, sedangkan yang placebo lebih banyak yaitu 4 minggu untuk durasi batuknya gitu. Nah, bagaimana untuk status nutrisi dari kedua 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 kelompok ini? Pada status nutrisi juga berhubungan, ini kita bisa lihat bahwa delta BMI for age Z-score dan delta weight for age Z-score juga sampai delta Hig juga ada hubungan secara statistik, yang mana pada kelompok vitamin D memiliki kenaikan nutritional status yang lebih baik daripada yang kelompok placebo gitu. Sebelum, nah itu ya teman-teman. Nah, di sini, oke, jadi hasilnya memang memiliki hubungan signifikan antara resolusi fever atau demam dengan batuk dan juga kenaikan nutrisi ya. Apa status nutrisi antara dari apa yang diberikan kelompok yang diberikan vitamin D gitu. Nah, Eh, karena kan tadi aku bilang bahwa hanya 4 subjek yang diagnosis secara bakteriologis kan. Kita bisa lihat di sini hanya 4 subjek di kelompok placebo dan intervention. Kenapa yang 40 itu negatif pada pemeriksaan bakteri tahan asamnya? Karena di sini eh, apa anak-anak itu lebih susah untuk mengeluarkan sputumnya. Dengan selain itu juga refleks motor oromotor dari anak itu juga kurang daripada dewasa gitu kan. Anak-anak umur 6 tahun kayak gitu kan lebih susah gitu kan mengeluarkan sputumnya, terjadi bias dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi negatif palsu di sini gitu, lebih banyak di situ, sehingga untuk penilaian secara klinis memang pakai secara klinis skor IDAI tadi dan juga pemeriksaan pencitraan dan juga skin test gitu ya. Nah, dari pembahasan itu tadi, memang beberapa penelitian mengungkapkan bahwa
ada penelitian lain di Iran bilang kalau eh, apa nilai median untuk pasien dewasa pada demam itu kurang lebih 11 hari gitu. Nah, penelitian demam pada TB anak hanya 25% kasusnya. Jadi memang masih belum ada hubungan antara vitamin D dengan demamnya itu sendiri. Nah, sedangkan pada penelitian ini memang memperlihatkan hubungan yang signifikan antara resolusi demam dengan pemberian suplementasi dari vitamin D gitu. Nah, random control trial pada anak-anak memperlihatkan 58% lebih lama 60 hari setelah diberikan terapi OAT. Nah, itu untuk menurut penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, pada penelitian ini durasi maksimum dari dua kelompok itu hanya 6 minggu gitu. Pada kelompok kasus resolusi batu kalau ini bahas batu ya, dengan nilai tengahnya 2 minggu. Jadi lebih cepat daripada yang placebo 4 minggu. Nah, jadi kesimpulannya memang penelitian ini menjadi salah satu bukti bahwa vitamin D itu meningkatkan resolusi gejala demam dan juga batuk. Jadi menurunkan durasi demam dan juga batuk. Tadi ada yang 2 minggu untuk kelompok yang intervensi atau diberikan vitamin D 1000 international unit dan juga terjadi kenaikan status gizi pada anak gitu ya. Nah, itu. Namun karena di sini yang menarik juga pada penelitian ini ternyata setelah dilakukan analisis 6 bulan kan setelah 6 bulan diberikan diberikan terapi OAT baru 6 bulan setelahnya itu kan akan dicek serum serum 25 hidroksivitamin D. Nah ternyata terjadi malah penurunan atau insufisiensi sampai terjadi defisiensi vitamin D antara dua kelompok. Nah, peneliti berasumsi bahwa nih delta vitamin D setelah lakukan intervensi, jadi malah kurang gitu ya, malah kurang. Nah, dari peneliti sendiri berasumsi bahwa hal ini karena diakibatkan karena induce OAT-nya sendiri atau terapi anti tuberkulosis sendiri sehingga akan mempengaruhi ekspresi enzim CYP450 sehingga menurunkan reseptor dari vitamin D itu sendiri sehingga terjadi kerusakan liver itu. Asumsi dari peneliti itu sehingga pada akhir penelitian ini bilang kalau ternyata kok setelah dilakukan penelitian eh, kok malah serum vitamin D di dua kelompok yang satu placebo yang satu intervensi walaupun yang intervensi yang tetap diberikan vitamin D itu tetap kurang gitu lah vitamin D-nya gitu. Jadi asumsi peneliti akan hasil penelitian seperti itu hal itu dihubungkan dengan karena adanya induce atau ekspresi dari enzim CYP450 akibat dari obat anti tuberkulosis. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari apa dari presentasi yang kuberikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.